Superstar Review ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1087. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, dalam rangka liburnya One Piece selama 1 bulan akibat autor kesayangan kita yaitu Eiichiro Oda yang melakukan operasi untuk matanya. Itu pun membuat kita mendapatkan gap yang cukup panjang dari chapter 1086 ke 1087. Dimana untuk chapter 1086 sendiri kita ditutup dengan perkenalan satu karakter baru yang memiliki hubungan lagi dengan insiden God Valley, yaitu Vigarland Garling. Dan tidak hanya itu juga, di chapter ini kita mendapatkan penutupan dari apa saja yang sebenarnya terjadi selama Arc Reverie dari sudut pandang pasukan revolusioner yang menginvasi tepat di tengah-tengah rapat reverie tersebut. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita dapatkan untuk hal selanjutnya? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jalan besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Gimana, sadar atau tidak, kali terakhir kita mendapatkan apa yang terjadi dari karakter utama kita, yaitu Luffy adalah di chapter 1078. Ya benar, sudah hampir 10 chapter lebih kita tidak diperlihatkan keadaan dari Luffy dan kawan-kawannya. Karena di chapter 1079 kita berada di Egghead yang hanya menjelaskan York dan kita juga langsung dilempar ke keadaan Kid yang berada di Pulau Elbaf dan langsung diratakan oleh Akagami no Shanks. Yang berarti memang sudah cukup lama kita dilempar dari arc utama kita, tetapi di gap beberapa chapter hanya 1079 sampai 1086 saja kita tahu banyak sekali hal-hal baru luar biasa yang sedang terjadi di One Piece ini. Shanks versus Kid, lalu di chapter 1080 kita mendapatkan Garp yang tahu-tahu menyerang markas seorang Yonko yaitu Kurohige dan bahkan dia menghajar Kuzan di chapter 1081. Di situ pula kita baru mengetahui kenapa alasan Kuzan mau bergabung ke seorang bajak laut Yonko yang sangat kejam yang ditutup dengan kekalahan dari bajak laut hati oleh Kurohige di chapter 1081. Dan di chapter 1082 kita diselipkan satu momen epic lagi dari bagaimana pergerakan Cross Guild yang membuat angkatan laut sangat aware sekali, dan jauh lebih dari itu kita mendapatkan sedikit alasan kenapa Buggy tidak berniat serius sebagai seorang bajak laut dan tidak mengincar One Piece, karena ternyata dia memiliki respect kepada Shanks yang telah hilang ketika kematian dari kaptennya. Hingga akhirnya dia yang sadar Shanks mulai bergerak dan dia pun semangatnya terbakar, yang akhirnya mulai mengincar One Piece bersama dengan seluruh anggota bajak lautnya yang menurut saya mau tidak mau Mihawk dan Crocodile pasti bakal mengikuti mereka untuk mengincar One Piece. Dan sisanya dari chapter 93 sampai 1086 kita mendapatkan full instant reverie yang sudah terjadi tadi. Nah, tapi kira-kira apa nih yang akan terjadi untuk chapter 1087 nanti? Dimana setelah lamanya kita skip dari karakter utama kita mendapatkan flashback lain dan pastinya akan kembali ke Pulau Egghead lagi. Dimana untuk Egghead sendiri sebenarnya hal luar biasa benar-benar akan terjadi di pulau tersebut. Yang jangan lupa juga bahwa narator sendiri yang berkata besok dunia akan benar-benar terguncang dengan berita baru yang akan terjadi. Yang kira-kira apa dampak dan apa yang terjadi dari insiden Egghead tersebut. Nah, terkait berbagai berita tentu saja di bagian sebelumnya sudah kita ketahui beberapa momen yang akan mengisi berita dan mengagetkan dunia juga. Tetapi dari sisi karakter utama tentu saja kali ini Luffy akan menjadi headline atau menjadi hal utama yang akan disampaikan di berita kabar tersebut. Terutama terkait insiden besar Egghead ini yang dibilang sangat-sangat besar sekali. Yang alasannya pun menurut saya sangat jelas juga berbeda dengan Ohara yang mungkin cuma berisi pulau biasa dengan sarjana-sarjana yang bahkan mereka semua bukanlah seorang petarung. Untuk Egghead ini dengan alasan yang sama seperti Ohara, mereka juga mengetahui tentang sejarah dari Void Century, tetapi Egghead sendiri basis dasarnya saja sudah pulau berteknologi yang tentu saja memiliki pertahanan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sekarang saja dari bagaimana mereka menutup dom atas aja oleh teknologi dari Vegapunk tersebut. Apalagi ternyata ada 9
senjata-senjata lain yang masih belum kita ketahui di Egghead tersebut. Dan masih ada Pacifista Mark III terbaru yang sangat-sangat kuat sekali, yang menurut saya sangat jelas sekali itu akan melindungi Egghead seperti permintaan Sentomaru untuk membuat Vegapunk bisa keluar dari pulau tersebut. Ya benar, mungkin dari kalian banyak yang menganggap jika itu hanyalah cyborg biasa saja, tetapi jangan sekali-sekali meremehkan Pacifista ini. Dimana prototipenya saja 2 tahun yang lalu, yang bisa dibilang Pacifistanya sudah sekuat itu, yang bahkan satu kru topi jerami saja kesusahan melawan satu prototipe dari Kuma. Yang bahkan kita tahu pada saat free time skip, satu kru topi jerami dia sudah bisa mengalahkan seorang Shichibukai, tetapi untuk mengalahkan satu cyborg itu saja sangat-sangat susah. Dan apalagi sekarang ini Mark III loh, yang bukan prototipe, yang berarti sudah asli, yang mana dikatakan ada lebih dari 50 Mark III yang dikeluarkan oleh Sentomaru, yang pastinya itu saja sudah memberikan Egghead sebuah pertahanan yang tidak dapat tertembus. Yang jangan lupa juga masih ada Seraphim, walau sekarang mereka malah melawan pihak Luffy sih, tetapi kita masih tidak tahu apa output dari pihak penghayatan ini, akhirnya malah sia-sia. Toh bukankah pemerintahan dunia sendiri yang akhirnya akan membunuh semua Vegapunk termasuk York di dalamnya? Dan dari sisi musuh Luffy sendiri, di Egghead ini sudah ada 2, yaitu CP0 yang tersisa, Lucci dan Kaku. Tetapi mereka pun akhirnya malah beraliansi bareng Luffy untuk menghajar para Seraphim. Di mana di sisi lain, puluhan kapal skala perang sedang menuju ke Pulau Egghead. Yang ingat, di Marineford saja isinya berbagai Vice Admiral yang Luffy melawan satunya pun tidak bisa apa-apa. Nah, menurut saya Vice Admiral seperti itu pun akan datang kembali di skala yang sama untuk menyerang Pulau Egghead. Jangankan itu, bahkan Admiral pun datang, alias Admiral Kizaru, yang ditemani oleh Gorosei Saturn, yang pastinya mereka sangat-sangat kuat sekali. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Lalu buat kalian juga nih yang tertarik dengan dunia kripto tapi bingung mau mulai dari mana, dimana pasti kalian familiar dong dengan orang-orang yang tiba-tiba kayak mendadak dengan kripto, yang bahkan saya sendiri saat trading bisa mendapatkan keuntungan sampai 300%, 900%. Bayangkan jika uang kalian 1 juta, itu otomatis uang kalian berubah langsung menjadi 9 juta. Yang bahkan jika kalian investasi pun ini bisa menjadi sesuatu yang sangat meyakinkan sekali. Seperti yang kalian lihat, bahkan ada satu koin yang naik sebanyak 15.000% dalam 1 tahunnya. Yang lagi-lagi jika uang kalian 1 juta, uang kalian berubah langsung menjadi 150 juta. Yang sebenarnya bisa dibilang juga kripto ini sedang dalam masa perkembangan yang akan sangat baik untuk masa depan. Jadi kalian pasti tidak mau kan ketinggalan akan hal seperti itu. Kalian bisa menggunakan referral link yang saya berikan di deskripsi video, dimana dengan menggunakan link ini, jika saya mendapatkan untung, maka kalian pun akan mendapatkan untung. Dan jika kalian untung, saya juga akan mendapatkan persenan untung dari kalian. Yang berarti ini benar-benar win-win solution banget. Jadi kalian langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.